Terima kasih Pak sudah hadir di podcast hari ini. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, Mbak Selita, ketemu lagi Ketemu ya lagi. di Moskow. Iya, akhirnya ya Pak ya, kita Iya, punya waktu untuk berbincang betul. sedikit di Moskow. Saya mungkin akan mulai dari background Bapak dulu kali ya. Ya, Bapak kan sudah bertugas di Moskow cukup lama ya Pak ya, 5 tahun. 5 tahun. Ah, Kemarin sempat di-spill sama Pak Presiden ya. Bapak cukup lama di sini, salah mm, satu dubes terlama di sini. Mungkin bisa menceritakan sedikit Pak bagaimana perjalanan Bapak selama di sini, experience-nya, weakness-nya, strength-nya mungkin. ya kalau ya ah, kita sampai di satu negara yang sangat luar biasa, terbesar di dunia. Tantangan ada tentu saja, ah, cuacanya yang ekstrim dan seringkali berkepanjangan, bisa sampai 6-7 bulan dingin ya. Kan bayangkan dari November sekarang April, mungkin sampai bulan depan masih dingin, kadang-kadang masih turun salju, jadi selalu ada tantangan. Tapi potensinya luar biasa, saya suka di sini. Dan kita dari seluruh karir saya sebagai diplomat, saya melihat bahwa Rusia ini yang punya potensi yang sangat besar. Terutama untuk kerjasama Indonesia dan Rusia Betul, sendiri ya betul Pak ya. sekali. Ya. Nah, selama Bapak bertugas di sini nih, tadi sudah saya sebutkan salah satu dubes terlama ya Pak ya untuk Mm-mm. postingnya. Iya. Kira-kira trajektori apa ataupun pencapaian terbesar apa yang sudah Bapak berikan selaku duta besar di tadi yang Bapak sebutkan juga negara besar juga ini Mm-mm. di Rusia, mungkin Pak? Ya, sebenarnya tadi dah disebutkan mengenai lamanya saya di sini. Dan kalau penugasan dubes itu bisa 1 tahun atau lebih, ya tidak ada satu periode, misalkan periode 1, periode 2, nggak ada. Karena kita tergantung sepenuhnya kepada haknya presiden untuk menentukan hak prerogatif beliau. Jadi saya misalkan setiap saat bisa diperintahkan, bukan tergantung periode, tetapi bisa diperintahkan untuk kembali, ya selalu siap. Nah, tentu saja kalau ditanya apa trajektori, saya datang dengan satu misi untuk mengembangkan kerjasama yang lebih erat sesuai dengan kertas tugas yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri atas nama Presiden tentu. Uh, Tugas untuk memperkuat hubungan persahabatan dan juga tugas untuk memperkuat kerjasama ekonomi, sosial budaya, dan people to people itu di sini. Nah, Bapak mention people to people ya, berarti bukan Mm-mm. hanya government to government ya Pak ya, pemerintah ke pemerintah. Mungkin bisa sedikit berbagi terutama kepada teman-teman mahasiswa yang saat ini juga mahasiswa Indonesia, capaiannya sudah cukup banyak ya Pak ya, naik terus setiap tahun. Terima kasih juga mungkin dari diplomasi Bapak kepada pemerintah Rusia, akhirnya kuota beasiswa juga dinaikkan dari pemerintah Rusia sendiri. Mungkin bisa sedikit berbagi. Ya, kalau people to people exchange, contact, engagement ya, itu kan dari zaman dahulu udah dilakukan antara para pendahulu ya. Di sini pun ada Friendship Society with Indonesia yang diketuai oleh Pak Ruslan Bayramov dan semua anggotanya di sini. Mereka sangat aktif ya. Di sini KBRI terlibat di dalam berbagai kegiatan kerjasama dengan mereka. Mereka ini inisiasi, pusatnya di Kaluga, sebagai saya kira teman-teman mengikuti. Dan juga teman-teman mahasiswa sendiri ada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan social cultural ya, yang dinamakan festival juga ya oleh rekan-rekan, yang dilakukan nyaris setiap tahun. Kita juga seringkali menerima undangan ya dari berbagai pihak untuk terlibat di dalam berbagai kegiatan sosial budaya, cultural performance, demikian. Nah, termasuk people to people contact ini yang seperti tadi disebutkan mengenai beasiswa. Itu ada saat ini kan setiap tahun
mulai tahun lalu itu diberikan 300 beasiswa kepada kepada mahasiswa Indonesia untuk belajar di sini. Namun itu tergantung, apabila kita memenuhi semua kuotanya, maka kuotanya bisa ditingkatkan. Kita juga tahu bahwa ini udah masuk beasiswa ini. Karena beasiswa yang diberikan itu kan hanya kebebasan tuition fee aja. Dan ada uang saku sedikit. Oleh karena itu, maka sebenarnya ada lebih dari sekedar menambah jumlah, kita sudah negosiasi dengan termasuk dengan pihak kita sendiri, termasuk kita meminta kepada pemerintah Indonesia, LPDP, dan juga kementerian terkait, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, agar memberikan tambahan beasiswa on the top of tuition fee yang sudah diberikan. Oleh karena itu, sudah disetujui oleh kementerian terkait, LPDP juga setuju. Jadi bulan depan ini sebenarnya akan dilakukan penandatanganan suatu joint funding, co-funding antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Rusia, di mana beasiswa yang diterima itu tidak hanya tuition fee, tidak hanya uang sakunya, tetapi akan lebih besar karena ada tambahan biaya yang diberikan oleh oleh LPDP, agar tidak teman-teman yang kuliah di sini itu tidak terbebani dan memikirkan dari mana tambahan duit untuk bisa hidup di Rusia. Jadi bisa konsentrasi untuk bisa belajar. Wah, sangat menarik ya Pak ya. Ini juga informasinya langsung dari Bapak untuk menambah beasiswa. Kemudian ada joint funding tadi antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Rusia sendiri. Akan sangat menarik tentunya, membuka peluang yang lebih besar juga. Tidak hanya, saya pikir tidak hanya untuk mahasiswa ataupun anak-anak Indonesia yang tinggal di kota besar, tapi juga kota-kota kecil ataupun dari daerah-daerah ya Pak ya. Mungkin belum terlalu tahu informasinya. Ya, sebenarnya betul sekali. Jadi mereka kalau memang tertarik ke Rusia kan bisa dan bisa dicek online ya. Setiap tahun kan ada pengumuman di Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, di mana mereka menyeleksi dan kemudian bisa berangkat ke Rusia. Dan selain beasiswa dari pemerintah ini, ya pemerintah Rusia ini, sekarang itu kita sudah engage dengan teman-teman di sini, dan ada perusahaan yang namanya Rusal Aluminium yang memberikan beasiswa bagi itu beasiswa full kepada mahasiswa Indonesia untuk belajar di Rusia S1 ya. Ada dimulai dulu 10 orang sebagai tes. Namun mereka juga sekarang memberikan beasiswa bagi SMK, kejuruan, ya, sekolah menengah kejuruan itu, apabila hampir selesai misalkan kelas 3, kelas akhirnya itu, mereka diseleksi yang terbaiknya itu di awal sekarang ini, mungkin tahun depan akan mulai dulu dengan 50. Bulan September ini mereka udah mulai menyeleksi. 50 orang itu akan dikirim untuk ada tambahan keterampilan mereka di Rusia, dan yang terbaik separuhnya itu sekitar 25 itu akan langsung bekerja di perusahaan Rusal di Rusia. Nah, yang lainnya kembali, tetapi kalau ada opportunity di mana Rusal suatu saat memang ada perusahaannya di Indonesia, mereka juga silahkan mendaftar. Dan di situ akan ada pembelajaran bahasa Rusia, termasuk keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan Rusal. Oke, cukup menarik juga. Ternyata ada selain pendidikan formal yang bersifat saintifik, tapi juga ada vokasinya ya Pak ya dari program betul ini. sekali. Sangat membantu untuk mahasiswa dan juga anak-anak muda di Indonesia tentunya. Iya. Terima kasih sekali Pak informasi.